kita siapkan hati kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Sama katakan, come on. Yesus pernah erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tanganku, jangan lepaskan hidupku. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari sembah Tuhan.
asalkan Tuhan bersama kami. Apapun itu Tuhan, kami mampu ya Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Seorang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari serukan sama Tuhan. Ku hidup. Yesus pernah tanganku, ku terdapati di luar perpanjangan janji kekalahanku. Engkau alasan selama ku hidup. Bukan Yesus pernah tanganku, ku terdapati di luar perpanjangan janji. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur di siang hari ini kami ada di tengah-tengah orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, memberkati kami, membawa kami terus di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami tahu kami ada pada hari ini semua karena Tuhan. Dan hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus, di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Shalom. Saya tahu bahwa kita semua akhir-akhir ini sedang menghadapi masalah. Secara global dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Peperangan ada di mana-mana dan itu berpengaruh kepada tingkat ketenangan kita, kenyamanan kita dan juga persoalan ekonomi kita dan masalah-masalah yang lain. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan kabar baik di tengah masalah. Dan kabar baik itu bukan datang dari manusia. Kabar baik itu bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita manusia, saudara. Saya akan mengajak saudara membaca dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17 sebagaimana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membacakan kitab-kitab suci. Itu sebabnya kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Yang siap membaca firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Lihat ke depan saja, Roma 1, 16, 17, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Puji Tuhan. Ayatnya lebih panjang tetapi saya membuat secara singkat. Ya. Dari firman Tuhan yang kita baca ini saya ingin bercerita bahwa setiap manusia dipastikan mempunyai masalah. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya, bukan saja masalah perekonomian di Indonesia tetapi juga masalah ekonomi global begitu dengan adanya peperangan, dengan segala macam persoalan geopolitik di dunia ini, maka itu sangat berimbas dengan kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, dolar, nilai US dollar terhadap rupiah itu sekarang sudah 17.100. Dan angka PHK yang sangat tinggi, angka pengangguran yang sangat tinggi, daya beli masyarakat yang berkurang banyak. Dan itu mempengaruhi keadaan ekonomi kita dan itu sangat menekan kita.
Kemudian masalah keluarga yang tadi pagi juga saya bilang, orang yang belum menikah ingin menikah dan orang yang sudah menikah pengen bercerai. Dan orang selalu berpikir bahwa perceraian itu adalah jalan pintas untuk saya bisa menyelesaikan masalah. Sehingga ada perempuan yang bisa menikah 4-5 kali, ada laki-laki yang bisa menikah 7-8 kali begitu. Dan orang berpikir itulah jalan keluar. Dan orang selalu berpikir bahwa pernikahan itu adalah mencari orang yang cocok. Di dunia ini tidak ada yang cocok dengan saudara. Satu-satunya orang yang cocok dengan dirimu adalah dirimu sendiri. Jangankan dengan orang lain, kita kakak beradik saja nggak cocok, betul nggak? Hanya gara-gara uang kita berantem, hanya gara-gara warisan kita berpisah. Itu dari satu kandungan yang sama, dari benih yang sama, dari ayah yang sama begitu. Apalagi dengan orang yang berbeda. Dengarkan kalimat saya, pernikahan itu adalah seumur hidup belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang cocok dengan kita. Jadi kalau saudara menikah mencari orang yang cocok, dijamin saudara akan berulang kali kawin cerai. Dan tidak beda saudara seperti ayam atau anjing atau kucing yang selalu ganti-ganti pasangan. Maaf ya, saya bukan nyindir. Firman itu bukan untuk menyindir kita. Firman itu adalah cerminan. Supaya kita bercermin. Untuk apa? Kita bertobat. Setuju? Dan yang selanjutnya adalah masalah kesehatan. Ada banyak orang yang seperti tadi malam ada orang menelpon saya berkata, "Om, doakan mama saya." Tapi tadi pagi subuh mamanya sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi penyakit yang parah itu sudah selalu menekan kita. Rasanya kalau kita punya penyakit kanker seperti saya punya sepupu, begitu divonis kanker oleh dokter, rasanya dunia itu sudah kiamat dan tidak lagi ada harapan. Ya, adik saya kepalanya dibelah. Kan ada kanker di kepalanya, di batang otaknya. Tapi kemudian ditutup lagi karena kankernya bukan di situ. Ada di payudara sebelah kiri. Dan dokter mengatakan hidupnya tinggal setahun lagi. Tapi hari ini adik saya sudah hidup 8 tahun. Ya, sebagai seorang penyintas kanker begitu. Sepupu saya yang lain dari 31 pasien kanker nasofaring. 30 meninggal dunia, tinggal 1 yang hidup, yaitu sepupu saya. Sampai hari ini masih hidup. Dari tahun 2015 sampai tahun ini 2026. Hidup manusia itu di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Dan yang selanjutnya masalah batin. Yang kosong, yang cemas, yang takut. Itu adalah problematika daripada kehidupan manusia yang klasik dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, banyak orang berpikir begini, kalau masalahku selesai, pasti aku akan tenang. Pasti aku akan damai. Tetapi mereka tidak menyadari, begitu masalah selesai, muncul masalah yang baru. Betul? Satu selesai, tiba-tiba datang lagi yang lainnya lagi. Kenapa? Karena masalah terbesar manusia itu bukan masalah di luar, tetapi di dalam diri kita. Ya, kita coba memperbaiki masalah kita di luar. Berapa banyak perempuan seperti kemarin teman saya, ya, dia menyapa saya dan berkata, "Apa kabar Mas?" Saya bilang, "Baik-baik saja." "Anda siapa ya?" Saya bilang begitu. "Saya ini temanmu." Wanita berusia 68 tahun tetapi wajahnya itu seperti wanita masih berusia 38 tahun. Kenapa? Dioperasi, dibotot, ditarik, begitu. Tapi itu kan yang dirubah luarnya saja. Kenapa industri skincare itu begitu luar biasa? Sekarang yang memakai skincare itu kan bukan perempuan, Pak Elisa pun sekarang pakai. Ya, supaya tidak kelihatan tua, begitu kira-kira. Keriput itu sangat ditakuti oleh banyak orang zaman sekarang. Tetapi itu kan semua performa luar, penampilan luar, begitu. Ya, Anda memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang mahal daripada desainer terkenal. Kemarin pada waktu saya mengantar putri saya yang bungsu untuk mengikuti pemilihan putri Indonesia dan dia masuk 16 besar. Saya bertemu dengan desainer terkenalnya Indonesia. Dan mereka berpakaian dengan desain mereka yang sangat luar biasa dengan harga yang begitu mahal. Dan saya bertanya pada anak saya yang menjadi sponsor daripada anak saya yang bungsu.
Berapa pakaian yang adikmu pakai itu? Lebih daripada 100 juta Pak, satu gaun. Tapi dia di endorse. Begitu. Ya, jadi orang ingin berpakaian yang mahal hanya untuk supaya tampil lebih baik untuk menutupi kekurangan. Tetapi semua itu kan hanya memperbaiki luar. Tapi dalam itu hanya bisa diperbaiki oleh Injil. Ada banyak orang yang bertanya pada saya, apa bedanya Injil, Firman dengan Alkitab? Alkitab itu kan setiap agama punya kitab suci. Kita juga punya kitab suci, Alkitab. Isinya apa? Isinya itu adalah firman Tuhan. Di dalam 66 kitab yang dikanonkan, yang dinubuatkan oleh Allah. Lukas 24 ayat 4 ayat 27 berkata, Yesus bilang, semua kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Musa dan para nabi itu semua berbicara tentang aku, kata Yesus. Jadi seluruh perjanjian lama itu bercerita tentang Yesus. Jadi kalau mau ditanya apa tema Alkitab, yaitu tentang Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus? Yang dikerjakan Yesus adalah dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Berita tentang Yesus datang ke dalam dunia diutus oleh Bapaknya untuk mati di atas kayu salib. Kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga dan kemudian dia naik ke surga. Itu tujuannya adalah menebus manusia yang berdosa. Itulah berita Injil. Good news, kabar baik. Jadi jangan sampai saudara mengatakan, kenapa kok hamba Tuhan ini lebih suka mengkhotbahkan Injil dibandingkan kitab suci atau firman Tuhan. Nah itu orang koplak kepalanya. Wasiat terakhir daripada Yesus dalam Injil Matius 28, Lukas 24, Markus 16, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadi Injil itu adalah berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Jadi memberitakan Injil itu memberitakan Yesus yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Loh kok gak ada amin? Apa itu Injil? Saya jelaskan untuk yang tidak berkata amin karena belum mengerti. Injil itu adalah good news, kabar baik tentang Yesus Kristus. Injil itu bukan resep supaya kita itu menjadi kaya. Injil bukan bercerita orang jahat jadi orang baik menjadi orang yang lebih baik. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk merubah orang jahat menjadi orang baik menjadi orang lebih baik. Tapi Yesus datang ke dalam dunia Pak Elisa untuk membangkitkan orang yang mati. Yang disebabkan oleh dosa. Itu kedatangannya Yesus. Jadi tidak ada hubungannya dengan moralitas seperti yang sekarang banyak dikhotbahkan dalam mimbar gereja. Jadi masalah manusia itu mereka berdosa. Ya, dan terpisah dari Allah. Dosa itu membuat pemisahan antara saya dengan Allah. Dan manusia sadar akan hal itu. Makanya manusia berusaha bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan diri, termasuk agama Kristen. Jadi kalau ditanya apakah agama Kristen lebih baik daripada agama-agama yang lain, saya jawab tidak. Semua agama sama baiknya. Mengajarkan kebaikan dan bagaimana caranya menjadi orang baik. Tapi kekristenan sejati bukan apa yang saya atau kita lakukan terhadap Allah. Tetapi kekristenan itu apa yang Allah sudah lakukan terhadap saya dan saudara. Itu yang membedakan antara kekristenan dengan agama. Jadi manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib kemudian dia bangkit. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kita-kita yang sudah mati di dalam dunia ini karena dosa. Saya beri ilustrasi. Yesus tidak datang ke dalam dunia lantas dia lemparkan pelampung di tengah lautan dosa yang menenggelamkan manusia. Lantas dia bilang begini, tangkap! Dia berikan pelampung terus Tuhan bilang sama manusia, sekarang berusaha. Ambil pelampung itu dan kamu cari daratan yang terdekat, selamatkan dirimu. Sehingga dunia menerjemahkan keselamatan itu adalah kerjasama antara Allah dengan manusia. Allah yang berinisiatif, manusia mesti berusaha. Itu bukan kekristenan, itu agama.
Kekristenan itu adalah pure, murni perbuatan Allah terhadap manusia. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Tidak ada andil kita. Orang kita mati kok di dalam dosa. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri kita sendiri pun kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita mati. Dan orang mati yang tenggelam dalam dosa tidak bisa menyelamatkan. Ingat, waktu Lazarus dia mati. Dan sudah beberapa hari. Orang mati nggak bisa membangkitkan dirinya. Yesus yang tiba-tiba datang. Yang dikatakan oleh saudara-saudara, Lazarus mengatakan Tuhan terlambat. Karena saudaraku sudah mati beberapa hari. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dan tiba-tiba dia datang ke kuburan Lazarus. Dan dia bilang, bangkit. Keluar, kata Tuhan. Tidak ada orang mati yang bisa bangkit kecuali Tuhan yang memerintahkan. Ingat, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kata Yesus. Kepada Yesus. Kalau bukan Bapa yang menggerakkan. Bukan Adam yang cari Tuhan, Tuhan yang cari Adam. Betul? Kalimatnya bagaimana? Adam, di mana engkau? Apa Tuhan tidak tahu Adam sedang sembunyi di velbak? Apa Tuhan tidak tahu bahwa Adam sedang sembunyi di belakang sini, di jembatan besi? Tahu nggak? Dia tahu. Bukan kita yang cari Allah, Allah yang cari kita. Waktu semua murid-murid pergi meninggalkan Yesus yang disalibkan, siapa yang cari mereka? Yesus yang cari mereka, betul tidak? Jadi jangan saudara bilang, saya bisa datang kepada Tuhan itu karena saya, Pak Andreas, mengejar dia. Salah kalimatnya. Kalau orang bisa datang kepada Tuhan itu karena pekerjaan daripada Bapa. Pekerjaan daripada Allah. Jadi Yesus dia mati, dia bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi Injil itu bukan bicara soal nasihat. Bukan bicara soal nasihat motivasi atau moralitas. Seperti tadi pagi saya bilang, kalau kita ditanya, apa kabar saudara? Pak David jawabnya apa? Luar biasa. Kalau tadi malam, jam 12 malam Ibu Pak David baru saja dipanggil Tuhan. Ini ilustrasi saja. Apakah pagi hari ini kalau ditanya sama Pak Elisa, apa kabar Pak David? Luar biasa! Kok luar biasa? Mama saya baru mati tadi malam. Kira-kira sopan apa tidak berkata demikian? Rasanya kita harus berkata luar biasa, mengikuti kata para motivator. Padahal perkataan luar biasa itu bukan kosakatanya Alkitab. Itu kosakata para motivator. Kita disuruh berkata luar biasa. Kalau tidak luar biasa maka kita tidak akan jadi orang luar biasa. Berapa banyak orang yang sudah berkata luar biasa jadi orang luar biasa dalam hidup ini? Karena saudara lebih percaya pada ucapan ketimbang kedaulatannya Tuhan. Bahkan ada orang berkata pada saya, mati hidup saya Pak Andreas itu di mulut saya, bukan di tangan Tuhan. Dan begitu dia mati gara-gara COVID kemarin, dia marah sama Tuhan. Keluarganya. Jangan lupa, hidup itu di tangan Tuhan, bukan di mulut kita. Mulut kita tidak berkuasa atas nyawa kita. Yang punya nyawa kita Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak? Ada gereja di Sumatera Pak Elisa. Habis mau memberikan persembahan, amplopnya itu diangkat ke atas. Kalau nggak pakai amplop, pakai handphone, transfer QRIS, lantas mengucapkan mantra. Saya bilang bukan doa, mantra. Kenapa saya bilang mantra? Karena ucapannya begini, dengan saya memberi, maka saya yang belum menikah akan diberikan jodoh oleh Tuhan. Dengan saya memberi,
Maka saya yang tidak punya rumah akan diberikan rumah yang baru. Dengan memberi, maka semua hutang-hutang saya akan dilunaskan oleh Tuhan. Dengan memberi, maka semua tagihan-tagihan saya akan dibayarkan. Begitu selesai, beberapa staf daripada gereja yang besar itu menemani saya makan seperti tadi siang, tadi pagi Pak. Saya lantas tanya, karena anak yang menjadi staf di gereja itu adalah anak didik saya dulu di sekolah teologi. Saya tanya gini, umurmu sekarang berapa? 42 Om Andreas. Sudah berapa tahun kamu di gereja ini? 18 tahun. Mobilmu apa? Naik motor. Berarti kamu kurang memberi. Kok Om bilang gitu? Loh, tadi kan mantranya bilang begitu. Dengan memberi, saya akan diberikan mobil-mobil yang indah, kendaraan-kendaraan yang indah. Kamu naik motor berarti kurang memberi. Terus saya tanya sama sebelahnya, umurmu berapa sekarang? Dia pendoa dalam gereja itu. 47 Pak Andreas. Anakmu berapa? Belum menikah, kamu kurang memberi. Karena tadi dalam mantra kamu, dengan memberi yang tidak punya jodoh akan diberikan jodoh. Berarti kalau sampai sekarang dia belum menikah, bahkan sudah sampai expire date, jatuh tempo seperti begitu. Berarti dia kurang memberi. Nah itu mantra yang salah. Karena di dunia ini tidak semua orang ditakdirkan untuk menikah. Kalau semua orang harus menikah, maka demografinya, penduduknya harus berbanding sama. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Yang laki-laki lebih banyak, yang perempuan juga lebih banyak. Jadi tidak seimbang. Artinya apa? Tidak semua orang, kata Rasul Paulus, harus menikah. Makanya saya kagum pada para caima-caima itu. Saya kagum dengan para sisterhood, brotherhood, pastor dan suster yang mengambil keputusan tidak menikah. Whatever lah alasan backgroundnya, tetapi mereka yang mengambil keputusan untuk tidak menikah, itu adalah keputusan yang luar biasa. Alkitab bilang, Paulus itu tidak menikah. Orang tidak menikah itu dengan berbagai macam alasan dan kita tidak boleh menghukum mereka. Kan di dunia ini kan begitu, kalau ada orang sudah umurnya 40 tahun, gak menikah, itu dianggap kutukan. Terus yang ribut siapa? Kan keluarganya, kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Mama sudah pengen menimbang cucu. Sampai anaknya kesel, udah mama menikah lagi aja. Kan yang ribut lingkungannya. Ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik tentang apa yang Yesus sudah lakukan, bukan tentang apa yang kita lakukan. Dalam kekristenan itu, apa yang kita lakukan tidak sepenting apa yang Tuhan lakukan. Saya melakukan kebaikan bukan supaya selamat. Dengarkan kalimat saya, hati-hati. Saya melakukan kebaikan bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena anugerah Tuhan. Tapi kalau hari ini saya suka melakukan kebaikan, itu adalah buah dari keselamatan saya. Bisa membedakan? Saya melakukan kebaikan bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena Kristus. Tapi kalau hari ini saya senang berbuat baik, itu adalah buah dari keselamatan saya. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Ada orang yang mengatakan, oh enggak perlu perbuatan, yang penting itu iman. Yakobus bilang begini, saya akan tunjukkan pada kalian perbuatan daripada iman saya. Karena orang yang beriman tidak punya perbuatan, itu mati imannya. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya beriman tapi pelit, itu namanya bukan beriman. Maaf saya gak nyindir, cuma nyinggung aja. Gak ada gunanya namanya dermawan tapi kikir. Lebih baik ganti nama kirman, kikirmen. Karena orang itu mau memenangkan gadis saja menjadi kekasih hatinya, dia harus murah hati. Sekarang ini kan zaman laki-laki mau kondo. Modal omong kosong doang. Hanya karena laki-laki itu punya bulu dada banyak dianggap, wih ganteng. Pilih monyet, bulu dadanya lebih banyak. Kok Anda ditipu sama laki-laki seperti begitu? Sama seperti laki-laki ditipu sama perempuan yang bibirnya imut-imut.
Dipikirnya perempuan yang bibirnya imut-imut itu cantik, pantat ayam juga imut-imut. Jangan lihat perform, jangan lihat penampilan. Lihat bagaimana kedalaman hidupnya dengan Tuhan, itu jauh lebih penting. Setuju enggak? Jelek secara wajah itu bisa dioperasi di Hatyai sana. Di Korea sana, di Turki sana, bisa diubah orang jelek. Tapi kalau perilaku yang jelek, itu nggak bisa diubah dengan kekuatan manusia. Itu hanya pekerjaan Tuhan. Ini dia masalah terbesar manusia. Masalah utamanya bukan yang tadi saya perlihatkan secara sekilas, masalah ekonomi, masalah hati, apa segala macam, kekosongan hati, bukan penyakit, bukan. Masalah utama manusia itu karena semua orang telah berbuat dosa. Ini sumber saudara. Dengarkan kalimat saya yang singkat. Saya buat kalimat singkat begini. Masalah saya, masalah saudara bukan karena kita miskin, kekurangan uang. Masalah saya yang utama dan masalah saudara yang utama itu bukan karena kita punya penyakit yang parah. Kanker stadium akhir yang tidak ada obatnya. Bukan. Masalah utama dalam hidup kita semuanya adalah kita itu berdosa. Saudara dan saya berdosa bukan karena melakukan dosa. Saya sudah disebut orang berdosa karena hakikat saya. Saya memiliki benih turun-temurun. Manusia berdosa, itu gelar saya. Jadi masalah saudara itu seperti tadi yang saya bilang. Bukan yang tampak itu, tetapi hati yang berdosa. Dosa itu membuat, saudara tahu, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Ya, dan hati kita tidak akan pernah puas. Saudara berpikir dengan saya memiliki rumah yang besar itu saya akan puas. Ternyata saudara akhirnya nanti pindah lagi, cari rumah yang lebih besar lagi. Saudara merasa kalau hari ini saya bisa liburan ke Vietnam, saya bisa puas. Tapi begitu sampai di Jakarta, saya mendengar dari teman saya, Vietnam bagus, tapi ada yang lebih bagus. Bulan depan kita ke Jepang, nanti hatimu akan puas. Anak saya yang masih muda, ya, usianya belum mencapai 35 tahun, tapi sudah pergi keliling ke 58 negara. Bukan 58 kota, 58 negara. Dan saya bilang sama dia, kamu boleh keliling ke 100 negara di dunia, tapi itu tidak akan pernah memuaskan hatimu. Tetap saja hidup itu akan penuh dengan kekosongan. Akibat dosa, itu yang harus ditanggung oleh manusia. Manusia boleh secara sadar atau tidak sadar, tapi dia sangat mengerti. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada perasaan yang tidak nyaman. Kenapa? Karena Alkitab bilang upah dosa itu adalah maut. Kematian itu yang selalu menghantui kita. Makanya hari ini kalau orang merasa tenang-tenang saja, tiba-tiba dia check up kesehatan. Dinyatakan oleh dokter, ginjal, fungsi ginjalmu tinggal 25%. Tiba-tiba hidup itu menjadi berubah, kita menjadi depresi. Begitu diketahui seperti ada seorang murid saya, dokternya memberitahu belum lama ini bahwa kamu tidak sekedar tiroid, tetapi ada kanker. Bukan sekedar tumor, tapi kanker stadium 3. Saudara tahu, dia langsung drop hidupnya. Dia bilang pada suaminya, saya akan mati. Dan hidupnya menjadi lesu. Itu keadaan manusia, begitu mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi masalah manusia bukan hanya penderitaan di dunia, tetapi dia harus menghadapi penghukuman. Ini masalah yang serius sudah-sudah. Tapi sayangnya, yang sering kali kita takutin adalah yang di kanan ini. Kita takut bangkrut, kita takut sakit, kita takut gagal. Tapi kita tidak pernah takut dengan penghakiman kekal yang akan datang di dalam kehidupan kita. Jadi yang seharusnya kita sadari, kita berada di bawah murka Allah tanpa Kristus. Itu adalah takdir kita.
Di luar Kristus, bagaimanapun uletnya usaha kita demi kebaikan. Dan saudara berpikir, kalau saya melakukan hal yang baik dengan kealiman saya, dengan amal kebaikan saya, dengan semua derma-derma saya, itu akan mengatasi semua keburukan saya. Saudara akan salah sekali. Kenapa? Di tengah kebaikan-kebaikanmu, hati nuranimu itu tidak bisa berbohong. Dia tetap mengatakan bahwa kamu itu adalah manusia yang jahat. Mau ditimbang-timbang yang jahat dengan yang baik, pasti akan lebih banyak yang jahat. Ya. Ini masalah kita. Dalam Roma 7, 18, 19 Paulus berkata, sebab bukan apa yang ku kendaki yang ku perbuat. Paulus tahu yang baik, tetapi yang baik dia tidak mampu melakukan. Tetapi yang dia benci itu yang dia lakukan. Jadi bukan masalah manusia itu tidak cerdas, tidak pandai, tidak belajar, tidak pengetahuan. Teman saya seorang bukan saja lektor kepala, tapi sekarang sudah jadi guru besar. Tapi dalam hidupnya dia mengalami depresi yang sangat luar biasa. Dia mengatakan begini, saya bisa mengetahui masalah manusia karena saya guru besar fakultas psikologi. Tetapi saya tidak tahu jalan keluarnya. Ya. Injil adalah jawaban utama dari semua persoalan saudara. Karena masalah kita itu bukan masalah luar, tetapi akar masalahnya itu ada di dalam diri kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, Kristus telah mati untuk kita. Saudara tahu, orang Yahudi itu di dalam tradisi yang kita lihat di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setiap tahun itu imam besar itu mesti masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Mesti mempertanggungjawabkan dosa umat manusia, bangsa Israel. Belum tentu imam besar itu kudus. Kalau dia datang dalam keadaan tidak kudus tahun sekali, maka dia bisa mati di ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus itu tidak boleh ada imam yang lain masuk, hanya satu imam yang namanya imam besar, yaitu Harun dan keturunannya. Dan setiap setahun sekali mereka masuk ke, imam besar ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kakinya itu harus selalu diikat dengan tali. Kenapa? Kalau ternyata imam besar itu tidak kudus, dia mati, mayatnya itu tidak bisa diambil, makanya pakai tali ditarik. Jadi begitu ditarik tidak ada reaksinya, berarti dia mati. Maka ditariklah mayatnya keluar oleh imam-imam yang lainnya. Dan kebiasaan itu dilakukan setiap tahun satu kali untuk menghapus dosa manusia. Tetapi tidak ada darah binatang itu yang bisa menghapuskan. Hanya Yesus yang disebut anak domba Allah sekali seumur hidup. Ada orang yang berkata begini pada saya, Yesus itu mati untuk menebus dosa saya yang di belakang, Pak Andreas. Pak Elisa, kita nih hidup 2000 tahun sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa saya, dosa Pak Elisa yang nanti hidup 2000 tahun kemudian. Betul gak? Kematian Yesus itu bukan tuh dosa yang di belakang saja. Bukan dosa hari ini, tapi dosa yang akan datang juga. Sekali katanya. Untuk semuanya. Tidak ada pengorbanan yang lain lagi. Tidak perlu diulang-ulang. Makanya kita tidak perlu melakukan pengorbanan setiap tahun. Perjamuan kudus itu merupakan peringatan, pengakuan gereja bahwa Yesus itu sudah mati sekali di atas kayu salib untuk menebus saya. Tapi tidak perlu ada pengorbanan darah lagi. Jadi itu diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Injil tidak hanya memperbaiki hidup, tapi Injil menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Dia bangkitkan kita daripada kematian yang diakibatkan oleh dosa. Dia menanggung hukuman saya. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Tetap dosa itu dihukum, tetapi itu ditimpakan dalam diri Yesus. Dia gantikan posisi kita. Jadi kalau ditanya,
Apa yang Yesus dapatkan waktu dia naik di atas kayu salib? Dosa saya dan dosa saudara. Apa yang saya dapatkan dengan kematian Yesus? Kebenarannya Yesus ada di dalam diri kita. Kita dibenarkan. Itu status kita pada hari ini saudara. Itu yang disebut istilahnya substitusi atau penggantian. Jadi Injil itu memberikan identitas yang baru. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Saudara mesti yakin. Begitu saudara terima Yesus kabar baiknya, saudara tidak lagi di bawah hukuman. Tetapi saudara menjadi orang merdeka. Bukan merdeka melakukan dosa, tapi menjadi orang yang merdeka. Saya berilustrasi gini. Kalau saya di jalan itu adalah orang yang punya SIM, punya surat STNK, saya berjalan mengikuti hukum, di depan ada polisi yang begitu banyak. Saya tanya, saya berani lewat enggak? Saya punya SIM, saya berjalan dengan aturan yang benar, saya punya STNK. Saya mau lewat di depan, tiba-tiba saya lihat sekelompok polisi yang begitu banyak. Saya berani lewat enggak? Berani. Kenapa? Karena saya tidak ada masalah. Tapi kalau saya tahu bahwa saya naik motor, saya tidak punya SIM. Motornya motor bodong. Di depan ada polisi yang lagi mau bagiin takjil. Balik ke saya. Mereka bukan mau periksa surat-surat, mereka mau bagiin takjil. Balik nggak kita? Kenapa balik? Takut. Karena kita bersalah. Amin. Orang itu kalau bersalah pasti punya perasaan tertuduh. Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya kenal di orang itu. Jadi masalah manusia bukan yang sebelah kiri, tapi ini masalah manusia. Ya. Dosa. Tetapi Injil berkata, engkau diterima karena Kristus. Seringkali para pemuji menaikkan pujian ini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Seringkali kita berpikir saya bisa menyenangkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik saya. Bagaimana orang berdosa bisa menyenangkan Tuhan? Kalau hari ini saya berkenan kepada Tuhan bukan karena saya bisa melakukan kebaikan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya sekarang berkenan, itu karena Tuhan yang memperkenankan. Kita sering nyanyi itu, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Tapi seringkali kita tidak hidup dengan kalimat-kalimat syair itu. Ada lagi gereja yang nyanyi. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tapi sayangnya dalam gereja sekarang yang diberitakan bukan salib lagi Pak Elisa. Tapi bagaimana caranya Anda makmur? Bagaimana caranya Anda bisa jadi kaya raya? Bagaimana caranya Anda bisa mengalami kesembuhan? Bagaimana Anda bisa menerima mujizat? Bukan lagi Yesus yang diberitakan. Dalam gereja yang sekarang yang menjadi pusatnya bukan lagi God Center, bukan Kristus Center, tapi siapa? Anthropocenter. Apa itu Anthropocenter? Manusia sekarang yang jadi pusatnya. Makanya kita suka nyanyi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari atau berganti malam, aku diberkati. Itu pujian yang selalu menyenangkan diri kita. Tujuannya bukan Tuhan, padahal nyanyian tadi bagus. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Gereja bikin acara bagaimana caranya supaya menarik orang. Gereja bukan mengkhotbahkan firman. Ya, ini sebagai sebuah masukan saja buat kita semuanya. Jadi Injil memberi kuasa untuk hidup baru. Kata Paulus dalam ayat 16 Roma 1, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Injil bukan hanya tiket untuk saudara ke surga, tetapi dia kuasa untuk menghadapi hidup sekarang.
Orang Ambon, jangankan ditempeleng pipi kanannya, saudara, injek kakinya saja. Itu orang Ambon pasti marah, tuang ngalah. Dia bilang begitu. Dia mulai dengan kalimat tuang ngalah. Oh, saya belum tahu beta siapa, kamu belum tahu saya siapa. Beta cigil sipur rambut satu kali, itu orang Ambon bilang, saya tarik kamu punya rambut satu kali, beta palungko sepu kepala, saya pukul kamu punya kepala, mati saya, mati kamu. Itu orang Ambon, padahal salibnya besar. Anda tahu orang Ambon itu kalau pakai salib pasti gede. Kalau bisa salib yang di gereja itu dipindahkan di badannya dia begitu. Tatonya salib kok. Tidurnya aja bantalnya bantal salib. Tapi itu bukan menandakan dia Kristen. Tatonya di sebelah kanan, kepalanya Yesus. Saya kalau udah lihat orang Ambon begitu, saya bilang, kamu betul-betul Kristen. Kok om bisa bilang begitu? Kristus aja ada di lengan kamu, saya bilang begitu. Bukan di hatinya, di lengannya. Coba saudara tempeleng orang Ambon yang pakai salib tadi. Pasti dia akan balas. Tidak ada suku di dunia yang mampu melakukan firman Tuhan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang ada kasih tangan kanan. Betul enggak? Artinya apa? Melakukan firman itu membutuhkan kemampuan Allah, anugerah Allah. Makanya saya bilang begini, berbahagialah orang yang mau membaca kitab suci, itu firman, Wahyu. Berbahagialah orang yang mau memikirkan, merenungkan siang dan malam. Dan berbahagialah mereka yang mau melakukan. Kalau kalimat saya diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu gak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita ini kan manusia yang sangat mementingkan diri kita sendiri. Kalau saya bilang saudara adalah orang yang sangat memikirkan Yesus, saya bilang enggak, saya enggak percaya. Dengerin ya, Roma pasal 1 itu bilang begini, siapa yang saudara sembah, maka semua yang ada pada dirimu akan Anda kerahkan untuk apa yang Anda sembah. Itu Roma pasal 1 cerita. Pernah dengar cerita tentang grup musik di dunia ini yang terkenal mengadakan show di gedung GBK Pak, beberapa waktu yang lalu. Saudara tahu mereka main jam 8 malam, 1:30 Pak. Anak-anak muda, keluarga-keluarga muda sudah berbondong-bondong ke Gelora Bung Karno. Padahal nanti mainnya jam 8, tapi 1:30 mereka udah berbondong-bondong. Tiketnya nggak murah saudara. Seperti kemarin pemilihan Putri Indonesia, tiket termurahnya itu adalah 900.000. Dan grup musik luar ini tiketnya tidak murah. Yang VIP-nya itu 50 juta rupiah. Tapi full Pak, GBK itu penuh. Dan saudara tahu selesai jam 11, orang tidak langsung pulang. Mereka masih berebut beli merchandise-nya mereka, kenang-kenangannya itu. Yang harganya tidak murah. Kenapa orang berani habis-habisan mengeluarkan uang untuk grup yang mereka cintai? Itulah penyembahan mereka Pak. Alkitab bilang, kalau mau lihat hati seseorang, lihat di mana hartanya mengalir. Kalau saudara bilang, saya cinta Yesus. Tapi saudara begitu pelit. Hatimu bukan di Yesus, tapi hatimu di grup Blackpink. Tuhan tidak pernah bohong. Mau lihat hati seseorang, lihat kemana hartanya mengalir. Disitulah hatinya. Injil dan masalah-masalah sehari-hari. Waktu saudara menghadapi kegagalan, orang yang tidak punya Injil, dia akan stres, mengatakan saya gagal. Saya tidak berarti. Tadinya duduk bangku paling depan Pak Elisa. Sekarang pindah ke tengah, lama-lama ke belakang, lama-lama hilang. Saya tidak berlayak. Itu berulang kali saya tanya gitu pada kita. Kenapa Bapak tidak ibadah lagi? Saya enggak berlayak Pak.
Terus saya tanya, kapan kamu berlayaknya? Dari dulu kayaknya kamu memang gak berlayak. Kalau kamu bisa datang kepada Tuhan itu karena Tuhan yang melayakkan kamu. Jadi kalau ada orang merasa dirinya jatuh dan tidak berlayak, itu adalah orang sombong. Orang yang gak tahu diri. Tidak ada di antara kita yang berlayak. Persamaan kita dengan orang yang di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus itu sama-sama berdosa, betul gak? Bedanya apa? Mereka udah ketahuan, kita belum ketahuan. Kelihatan aja laki-laki di sini semua alim-alim. Kan ada istrinya. Coba kalau istrinya gak ada, lihat perempuan lain. Darah Yesus maju. Darah Yesus maju. Lama-lama darah Y-nya hilang, tinggal ses, kemana ses? Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya kenal laki-laki itu. Dengan Injil, nilai diri saya itu bukan dari sukses saya, tetapi dari Kristus. Saya ada sekarang itu semua karena Tuhan. Kalaupun saya gagal, itu Tuhan meluaskan supaya saya belajar, saya tahu diri. Saya ini gak ada apa-apanya. Setuju? Kadang-kadang orang jelek itu kan gak tahu diri. Makanya ngomongnya begitu, sejelek-jeleknya saya masih lebih baik daripada Pak Elisa yang main piano tadi. Dia cuma bisa khotbah dan bisa main piano. Tapi dia gak bisa sinden, saya bisa sinden, kan gitu kira-kira. Sejelek-jeleknya saya masih jadi peragawan. Pak Elisa itu apa? Gak pernah jadi peragawan. Nah itu kesombongannya orang jelek itu loh Pak Elisa. Ya, amin orang jelek? Maaf ya, kita nih Kristen. Saya kemarin mengajar pada para hamba-hamba Tuhan di Provinsi Lampung. Saya bilang gini, siapa di sini hamba-hamba Tuhan yang suka ngajarin tentang memikul salib dan menyangkal diri? Wah, semua angkat tangan. Sekarang siapa yang pinggangnya laki-laki lebih daripada 100 cm, angkat tangan. Mulai sekarang jangan ngajarin lagi tentang menyangkal diri. Kalau Pak Elisa ngajarin menyangkal diri itu masih pas, karena badannya bagus. Nah ini badannya kayak gentong-gentong gini masih ngajarin menyangkal diri. Itu kan gak sesuai. Sekali lagi, saya bukan nyindir. Firman itu sebagai cerminan, supaya kita bertobat. Setuju gak? Anak saya 118 kilo, begitu dia dengar firman ini dia malu. Sekarang beratnya 79 kilo. 1 tahun dia merubah hidupnya. Ngapain? Nyangkal diri. Saat saudara menghadapi penderitaan, ya, tanpa Injil, kita akan selalu berkata, Tuhan itu enggak adil. Kenapa mama saya dipanggil Tuhan? Kenapa bapak saya yang sakit parah? Kenapa orang yang jahat tidak mengalami sakit parah? Bapak saya itu baik loh Pak Andreas. Tuhan tidak adil. Itu kita sering kali berkata begitu kalau kita tidak mengerti Injil. Tetapi kalau kita punya Injil, kita akan berkata begini, jika Tuhan sudah memberikan anaknya, dia pasti punya tujuan yang baik dalam hidup saya. Saya percaya kenapa papa saya sakit, kenapa Tuhan luaskan ini terjadi. Karena Tuhan sedang memproses kehidupan keluarga kami. Kita tuh kan senang seperti orang yang menghakimi anak yang buta dari lahir itu. Kan nanya gini sama Yesus, ya Rabuni katanya, guru. Ini anak kan dari lahir sudah buta. Siapa yang salah? Orang tuanya atau anaknya? Kita tuh senang bertanya begitu. Memancing Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan bapaknya yang salah, bukan anaknya yang salah. Tetapi supaya rencanaku dinyatakan. Jadi saudara mesti mengerti bukan hanya sukses, gagal itu seringkali dipakai Tuhan untuk memproses rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju? Kenapa tadi saya menyinggung orang gendut? Supaya kita orang gendut itu jangan sombong, jangan suka ngomongin orang. Setuju gak? Itu loh laki-laki yang bangga itu loh. Saya sering kali berkata laki-laki yang bangga. Lihat badannya itu six pack terus bentuknya itu segitiga gitu. Karena dia trainer di apa itu namanya?
di fitness center yang suka N1, N2, N3, ember. Saya kalau lihat laki-laki begitu tuh kagum, badannya tuh bagus gitu. Tapi saya itu kadang-kadang suka kaget gitu. Kalau lihat laki-laki itu kan simple, kalau panas itu dia kan cuma sederhana aja. Duh panas banget. Kan gitu aja simple. Ini enggak. Kalau mau lihat laki-laki itu asli atau enggak tuh lihat dan begitu dia panas. Mulutnya dikepel. Itu orang Cina bilang something wrong. Ada yang gak beres dengan jiwanya begitu. Makanya saya bilang perempuan-perempuan yang belum menikah, ibu-ibu muda, gak usah tertarik sama laki-laki yang bentuk badannya segitiga. Badannya kayak kok David gini gak apa-apa kok. Perutnya gendut gitu gak apa-apa, tapi yang penting maco. Daripada kayak segitiga tapi ngaco kayak tauco. Setuju gak ibu-ibu? Bangga dengan suamimu walaupun bentuknya kayak ondel-ondel gitu, percayalah. Dia laki-laki. Ya. Yang ketiga, saat menghadapi kesuksesan. Tanpa Injil, kalau saudara nggak mengenal Injilnya Tuhan, saudara jadi sombong. Saudara merasa semua berhasil itu karena kekuatan saya Pak Andreas, karena usaha kerja keras saya dari kecil Pak. Dia lupa. Kalau Tuhan korting napasnya, saturasinya dari 99, dari 198, dari 98. Diturunkan sama Tuhan, gak usah 50, 70 aja. Udah langsung bengek. Langsung pakai alat itu, pernapasan itu dengan tekanan yang tinggi. Betul gak? Bagaimana bisa bekerja? Saturasi di bawah 90 aja, 88 aja saudara udah susah napas. Mesti pakai oksigen. Makin turun dari situ, saudara makin bermasalah lagi. Tapi waktu saudara mengenal Injil, saudara akan jadi rendah hati karena tahu bahwa semua yang saya alami dalam hidup itu semua karena Tuhan. Setuju gak? Saat menghadapi kekosongan hati tanpa Injil, saudara akan selalu mencari kepuasan di dunia. Saudara saya punya rumah di tengah kota besar. 5.000 meter tanahnya, 1.000 meter bangunannya. Hari ini anak-anaknya sudah keluar semua berkeluarga. Tidak ada yang mau tinggal sama mereka. Tinggallah mereka di rumah besar itu suami istri. Di hari tuanya baru merasakan bahwa rumah itu terlalu besar. Dulu dia bangun rumah yang besar itu tujuannya untuk apa? Show off. Untuk menunjukkan kebesarannya, keberhasilannya. Tapi setelah tua ternyata dia baru sadar bahwa saya tidak membutuhkan rumah yang besar. Saya punya 4 anak laki-laki Bapak Ibu dan 3 anak perempuan, 7. 7 anak saya dengan masing-masing 1 kamar 1 anak, itu wajar. Tapi sekarang anak-anak saya sudah pergi sebagian besar. Dan istri saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ya. Rumah itu sekarang jadi terlalu besar. Ya, itu sebabnya saya sedang mempersiapkan pindah di rumah yang lebih kecil. Dulu rumah yang besar karena kebutuhan, bukan untuk show off. Jadi saudara kalau dengan Injil, ya, waktu saudara menghadapi kesuksesan itu saudara tahu siapa yang memberi saudara. Saat menghadapi kekosongan hati, tanpa Injil saudara cari kepuasan di dunia. Tetapi dengan Injil saudara menemukan kepuasan sejati itu karena Kristus. Ada orang yang percaya kalau pergi ke Israel, itu akan melengkapi iman Kristen. Enggak ada ajaran Kristen begitu bahwa saudara harus pergi ke Israel, ke tanah suci. Kasihan yang tidak punya uang. Ya, kalau saudara tidak punya uang tidak perlu ke Israel. Kalau sudah 1 kali Israel cukup, enggak usah kedua kali. Daripada ke Israel mendingan Anda ke negara lain. Enggak punya uang ke California cukup pergi ke Kalideres, paling jauh Kalimalang. Gak usah pakai ungkapan-ungkapannya orang-orang yang menganggap dirinya sukses. Ini ilustrasi akar dan daun. Ada pohon yang daunnya kering. Orang coba caranya apa? Menyiram daun, membersihkan daun, bahkan ada yang mengecat daun. Tujuannya apa? Supaya bisa berbuah. Tetapi pohon itu tetap tidak berbuah karena masalahnya bukan di daun, bukan di ranting, bukan di batang. Tetapi masalahnya itu di apa? Di akarnya. Injil bekerja dari akar, bukan hanya di permukaan. Banyak orang hanya ingin
masalah di luar itu diselesaikan. Ya, Injil datang menyembuhkan akar permasalahan dalam hidup manusia. Jadi Tuhan mengerjakan itu in out, bukan out in, bukan luarnya diperbaiki. Saya pernah mengajar di sebuah perusahaan yang mempunyai core value begini, nilai begini. Anda bertemu dengan orang, Anda belajar memberikan senyum, Anda menyapa dan Anda memberikan salam. Itu nilai, itu moralitas. Tetapi kekristenan bukan soal merubah cara penampilan saudara. Tapi masalah saudara itu di dalam hati saudara. Dosa, itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar aplikasi yang praktis saja. Percaya kepada firman Tuhan. Pada perkataan Tuhan, kabar baik itu. Bukan kepada diri sendiri. Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Capek loh saudara. Yang kedua, beritakan Injil kepada diri sendiri tiap hari. Bukan hanya memberitakan Injil pada orang lain, itu memang harus. Tetapi kepada diri sendiri itu penting sekali. Di saat Anda sukses, ingatkan diri Anda. Saya bisa begini semua karena Tuhan. Kalau saya gagal, Tuhan menerima kita apa adanya. Setiap kita gagal, minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan mengampuni kita. Anda ingat Yesus bilang, Anda ingat Allah bilang apa pada Adam dan Hawa? Hari ini kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hari ini juga kamu akan mati. Tiba-tiba Adam dan Hawa makan. Saya tanya, Allah bunuh mereka enggak? Dengarin kalimat saya. Alih-alih Allah membunuh mereka, Allah potong seekor binatang dan kulit binatang itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu yang Paulus bilang. Saya tidak bisa memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Tuhan. Ada seorang dokter kenalan saya, dia bilang begini pada saya. Ya Pak Andreas, kalau satu orang itu melakukan dosa yang sama berulang kali, jangankan Allah, kita aja manusia enek Pak. Dia tobat, dia jatuh, dia tobat, dia jatuh. Dan jatuhnya itu dalam dosa yang sama. Kita aja bosan apalagi Allah Pak. Saudara kok bawa Allah serendah saudara gitu, ngerti gak? Ditarik Allahnya itu seperti kualitasnya seperti saudara. Kalau kita bosan apalagi Allah. Saya mau kasih tahu, kalau Allah itu seperti saudara, manusia ini udah habis semua, setiap salah dimusnahkan, setiap salah dicekek. Tuhan saudara itu enggak begitu. Saya mau kasih tahu, 1.000.000 kali Anda jatuh dalam dosa. Dan selama masih ada kesempatan, Tuhan akan memberikan pengampunan sama saudara. Tetapi ingat baik-baik, dosa itu sekalipun diampuni, dosa itu merusak hidup saudara. Tidak ada dosa yang tidak merusak. Jadi sadari itu. Saya beri ilustrasi Bapak Ibu ya. Kalau saya pernah menjadi orang yang pengidap sakit kanker, terus saya pernah di kemo, saya pernah diradiasi. Siapa yang pernah mengalami sakit kanker? Sekali di kemo saja itu badan rusak loh saudara. Kankernya di sini, di kemo semua badan sel yang sehat itu kena semuanya. Dan makanya saya bilang pada teman saya kemarin yang 16 kali di kemoterapi, saya bilang badanmu tuh hebat. Kenapa Pak Andreas? Teman saya 1 kali di kemo mati. Anda 16 kali, 8 kali diradiasi Anda masih hidup itu luar biasa. Dan saudara tahu, menderita sekali, rambutnya itu dipegang begini rontok sampai akhirnya botak. Dan sekarang dia ngalami mujizat. Saya tanya, kalau dia pernah mengalami sakit kanker, dia sudah ngalami mujizat sembuh. Kira-kira dia punya kerinduan lagi enggak? Kangen gue sama kanker. Pengen balik aja setahun gitu, pengen rasain. Ada enggak orang gila ngomong begitu? Kalau orang sudah lahir baru, sudah hidup di dalam Tuhan, dia nggak punya keinginan untuk hidup di dalam dosa. Paham nggak saudara? Itu hanya orang yang kepalanya koplak. Yang ketiga, dari aplikasi ini, ingatkan diri, saya itu diselamatkan oleh anugerah, bukan usaha. Makanya saudara capek, saudara berusaha jadi orang baik. Kebaikan itu bukan usaha, kebaikan itu adalah buah yang diberikan oleh Tuhan melalui hidup kita. Paulus nyanyi gini,
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Jadi kehidupan yang berbuah itu dihasilkan karena membiarkan Kristus memimpin hidupnya. Makanya Paulus bilang di dalam Galatia 5, kamu yang penuh Roh Kudus hendaklah dipimpin sama Roh. Karena banyak orang karismatik, banyak orang Pantekosta berbahasa Roh tapi tidak dipimpin sama Roh. Makanya keluar buahnya 17, 18, 19 Galatia 5, buah-buah daging ini telah nyata. Apa itu buah dagingnya? Percideraan, kecemaran, hawa nafsu. Kenapa? Karena hidupnya tidak mau dipimpin sama Roh. Makanya buahnya jadi daging. Bisa terjadi? Bisa. Yaitu orang yang penuh Roh Kudus tapi tidak mau dipimpin sama Roh. Kalau tidak mau dipimpin sama Roh, dipimpin sama siapa? Dirinya sendiri, basal kita dipimpin sama daging. Yang keempat, lihat semua masalah itu melalui kacamata Injil. Jangan pernah melihat masalahnya dengan logika manusia tetapi melalui karya Kristus. Kalau saudara lihat masalah, lihat persoalan hidupmu, masalah itu jangan ditarik ke matamu sehingga engkau tidak bisa melihat yang lebih besar. Tapi lihat dari kacamata firman, dari kacamata Injil, lihat masalahmu itu. Oh, Tuhan meluaskan ini terjadi, Tuhan punya rencana di ujung daripada setiap masalah saya, ujungnya ke situ. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang give up, menjadi orang yang patah hati, menyerah. Penutup. Jadi masalah manusia saya ingatkan lagi bukan sekedar ekonomi, relasi, kesehatan. Tetapi masalah saudara adalah dosa dan kabar baiknya Injil adalah jawaban terhadap masalah saudara. Ini kalimat terakhir, saya minta pemain musik bersiap-siap. Jadi Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya. Tetapi untuk setiap hari dalam hidup orang percaya. Jadi saudara mesti memperkatakan firman itu tiap hari buat diri saudara. Tanpa Injil saya dan saudara akan hancur oleh masalah hidup. Tetapi dengan Injil kita dimampukan menghadapi semuanya. John Calvin bilang gini, kita itu adalah manusia benar sekaligus manusia berdosa. Maksudnya apa? Ya saya sudah dibenarkan, diampuni oleh Tuhan, tetapi saya masih punya tabiat dosa. Makanya seumur hidup saya mesti dilatih, disucikan oleh firman Tuhan. Itu kata Titus 2, anugerah menyelamatkan ayat 11, ayat 12, tapi dia melatih kita supaya kita hidup di dalam hal-hal yang benar di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Kita rajin beribadah. Kenapa? Karena kita ibadah sama jalan-jalan tuh lebih suka jalan-jalan. Ibadah kan tiap minggu bisa, kalau jalan-jalan kan gak bisa setiap minggu. Makanya saya jalan-jalan dulu. Kadang-kala kita kalah dengan orang beragama. Saudara tahu, teman-teman saya di Bali itu ibadahnya Pak Elisa. Pagi dan sore, tiap hari. Saudara saya Muslim, keluarga besar saya kan orang Muslim. Itu sembahyang 5 kali sehari saudara. Kita seminggu sekali aja bisa bolong-bolong. Ya, itulah Kristen. Sudah bolong-bolong ibadah main HP lagi. Masih live, masih WA, masih apa segala macam. Ya sekali lagi saya tidak nyindir. Tapi firman itu sebagai cerminan. Yuk kita berdiri berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Lagu yang tadi? Di G. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. kau batu karang. Mari kita angkat tangan-tangan kita. Yesus mengganggu dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Ibu Bapa, seraya kita membuka tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Atau Anda boleh melipat tangan atau angkat tangan sesuai dengan cara doa Anda masing-masing. Mari kita memeriksa hati kita. Firman diberikan bukan untuk menghukum saudara dan saya. Tapi firman itu cerminan. Supaya kita memeriksa hidup kita dan kita mengubah hidup kita mulai hari ini. Kita harus belajar disiplin. Kita harus proaktif. Tidak bisa kita menjadi orang Kristen yang pasif. Yang karena merasa saya sudah diselamatkan, saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Kalau Anda menjadi pekerja yang malas, Anda menjadi pelajar yang malas, maka Anda tidak akan mengalami promosi. Paulus bilang hidup ini adalah sebuah perlombaan. Kita bukan sedang berlomba dengan orang lain, tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri. Apakah kita semakin hari semakin lebih baik daripada hari-hari yang lalu? Karena Tuhan datang untuk menolong saudara, menyelamatkan saudara. Gunakan anugerah itu untuk saudara hidup di dalam kebenaran. Tuhan ampuni kami. Sekali lagi Tuhan ampuni kami. Hari ini kami disadarkan supaya kami bertobat, supaya kami berubah. Berkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus melanggarku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua siang hari ini diberkati. Amin. Terima kasih Pak Andreas yang telah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.